Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau komentar sedikit mengenai Pak Luhut. Pak Luhut, gue gak kenal lu siapa, dan gue tidak peduli lu siapa. Karena buat gue tidak penting. Gue kasih tahu siapa first class di Indonesia. Nomor satu, para pejabat yang bisanya ngabisin duit rakyat. Nomor dua, para koruptor yang bisanya tipu sana, tipu sini, dan ngabisin duit rakyat. Nomor tiga, para menteri yang bisanya ngabisin duit rakyat. Itu first class yang ada di Indonesia, Pak. Pak, kalau Bapak bilang orang-orang yang tinggal di luar negeri hanya jadi second class dan jadi pesuruh para kapitalis, lo salah, Cong. Gue tinggal di luar negeri, gue menikmati apa yang ada di sini dengan hasil kerja keras. Bukan berarti kita mengklasifikasikan dan menlevel-levelkan second class, first class. Kita tinggal di dunia yang sama, hanya negaranya yang berbeda. Dan di mata Allah, tidak ada first class, tidak ada second class. Ingat, sebelum Bapak menjabat menjadi seorang menteri, Bapak dulu pernah susah, Pak. Jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Ingat, Pak, air laut siapa yang ngegaremin? Udrut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kau nggak mau balik ya bodoh aja. Peluang di sini kau bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class. Nggak akan bisa kau first class citizen. Kamu first class citizen di Indonesia, di kampungmu ini. Dan kalau kau udah punya ilmu, kau bawa kemari dengan peluangnya begini banyak, Anda akan jadi somebody. Kalau di luar kamu ya hidup enak pasti, tapi ya udah jadi pesuruhnya kapitalis-kapitalis itu tadi. Buat Pak Luhut, I don't give a shit. Kita nggak peduli, kita mau first class, second class citizen. Yang penting di negara tempat tinggal kita sekarang, kita itu hidup layak, kesempatannya sama, dan kita itu masih bisa nabung juga. Nabung pun itu bisa buat pulang ke Indo, mudik ke Indo, dan juga bisa buat jalan-jalan di luar negeri, bahkan di dalam negeri tempat tinggal kita sekarang. Kalau first class di Indonesia itu apa sih? Siapa yang first class di Indonesia? Ujung-ujungnya juga government kan? Pak Ahok aja udah pernah bilang, miskin jangan lawan yang kaya, karena pasti akan tambah miskin. Yang kaya jangan lawan pejabat, karena hartanya akan habis. Jadi siapa yang first class? Pejabat kan? Kita nggak mau jadi pejabat, Pak, karena udah muak. Permainannya gitu-gitu aja. Yang first class siapa? Businessman. Toh businessman di Indonesia juga banyak kok yang nakal-nakal, yang nekan UMKM biar nggak bisa naik, biar mereka tetap jadi rajanya bisnis di Indonesia. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi siapa? Mau ngomongin first class dan class citizen, siapa di Indonesia? Lulusan S1 aja gaji UMR syukur-syukur. S2, S3 aja UMR. Di mana penghargaannya? Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap memandang masa depan kami. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati. Mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan, Pak. Bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang di atas malah berpesta pora. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat. Seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menumpuk kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan. Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani Bapak. orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Ada yang tahu ini sesat pikir apa namanya? Logical fallacy jenis apa? Sepertinya Luhut terkena sesat pikir yang dinamakan tu quo qui, di mana lo membenarkan sesuatu yang salah hanya karena orang lain melakukan hal yang sama. Kalau ada maling bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri, walaupun yang bilang maling sekalipun. Sumanto bilang jangan makan orang, ya jangan, even yang bilang Sumanto sekalipun. Jokowi bilang jangan korupsi, ya jangan, even yang bilang Jokowi sekalipun. Gitu, dengerin ya Pak Luhut ya, Anda sesat pikir, jangan diulangin lagi. Nah udah gitu, dia juga bilang gini di event yang sama. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia.
Waduh, Pak Luhut. Gini ya Pak Luhut ya, saya nggak apa-apa Bapak bilang kayak gitu. Tapi jangan sekali-kali Bapak ngomong kayak gitu di depan podcast Titik Kumpul, jangan. Di depan Kes Kakak Bos, jangan. Because that's fucking racist. Gue kira cuma mantan gue doang yang jago gaslighting, tapi ternyata negara juga hobi gaslighting sama rakyatnya sendiri. Kok bisa ya Wamenaker menanggapi isu hashtag kabur aja dulu dengan, ya silahkan kalau perlu nggak usah balik lagi. Hari ini Luhut menanggapi kritik Danantara dengan, kalau mau perfect ke surga aja. Udah gitu demo Indonesia gelap dibilang, kaulah yang gelap bukan RI. Terus juga waktu pelajar di Papua demo nolak MBG, Istana ngeluarin statement kayak gini. Nggak usah segitunya, tinggal bilang kami nggak usah dikasih. Belum lagi pas kemarin ultah Gerindra, kritik rakyat yang bilang kabinet gemuk dijawab apa? Endasmu sama presiden kita sendiri. Ini bukan sekedar kata-kata kasar, ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik yang harusnya dijadikan bahan introspeksi. Gaslighting dari pemerintah ini bukan cuma meremehkan kritik, tapi juga usaha untuk memanipulasi persepsi publik. Mereka berusaha membalikkan kenyataan, mengarahkan kita untuk ragu terhadap masalah yang ada, bahkan membuat kita merasa bahwa kita yang salah. Ini adalah cara mereka untuk menghindari tanggung jawab dan menjaga loyalitas politik dengan menciptakan ilusi bahwa mereka benar dan kuat, meskipun kenyataannya mereka sedang menghindari kesalahan dan perbaikan yang jelas-jelas perlu. Sikap semacam ini berakar pada ketidakmampuan dan ketidakberanian pemerintah untuk menghadapi kenyataan dan perbedaan pendapat. Inilah yang bahaya. Ketika kritik dianggap gangguan, bukannya masukan konstruktif, kita malah diajak untuk meragukan kenyataan. Ini bukan cuma gak sehat, tapi menghancurkan dasar dari demokrasi itu sendiri. Mahasiswa yang lakukan demo terkait kebijakan pemerintah yang kurang tepat, itu dibilangnya mahasewa. Orang-orang yang kabur ke luar negeri karena nggak dapet pekerjaan di Indonesia, karena lapangan pekerjaan Indonesia itu sedikit, itu dibilangnya nggak nasionalis. Mereka lupa bahwa sebelum mereka jadi, mereka itu mohon-mohon buat dipilih sama rakyatnya. Giliran dikritik oleh rakyatnya, malah dibilang dasmu. Gokil ya, Indonesia Gelap udah berlangsung selama beberapa hari, diliput sama banyak media luar. Di Google Trend pencarian Indonesia Gelap naik terus, di Twitter juga kita trending terus, dengan hampir 5 juta cuitan. Bahkan, di TikTok kita juga trending. Trendingnya sama hashtag kabur aja dulu lagi. Dua hashtag yang sama-sama nggak disukain pemerintah. Pantesan gitu di TikTok tuh narasinya lumayan absurd ya. Ngefitnah mahasiswa bagi-bagi duit sampai orangnya harus klarifikasi. Terus dikait-kaitin sama kasus Hasto. Which is kita nggak peduli mau Hasto kayak gimana. Nggak ada urusan. Sampai yang nggak kalah gokil ngaitin mobil Hasto sama mobil pendemo. Yang kalau lu Google Lens tuh mobil bakal ketemu banyak. Demo di depan kejaksaan. Dipakai pendukung Ridwan Kamil demo. Dipakai kepala sekolah demo, karena ya itu mobil template aja buat demo. Punya kelebihan speaker banyak, mau dipakai siapapun juga bisa. Ya dan lain sebagainya lah, bunyi-bunyi kecil aja. Terus beberapa influencernya juga jadi sangat-sangat produktif. Hari bisa 3 kali upload, 5 kali upload, nge-live dari pagi sampai malam buat mendiskreditkan mahasiswa atau gerakan ini. Kata gua mah istirahat bang. Sepanik itu ternyata ya. Tapi terlepas dari itu semua, thank you teman-teman yang sudah kawal Indonesia Gelap. Kita ramaikan di berbagai platform, khususnya di TikTok ya. Boleh deh mention gue kalau ada postingan-postingan Indonesia Gelap, gue bakal repost. Walaupun gue bukan admin Gerindra ya. Luhut Binsar Panjaitan meminta publik tidak banyak mengkritisi kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Sebab lembaga ini merupakan entitas baru, sehingga dianggap wajar jika masih banyak kekurangan. Luhut meminta siapapun yang menginginkan lembaga itu sempurna agar mencarinya di surga. Sebab menurutnya selama masih di dunia, maka akan muskil mencari kesempurnaan. Hal itu dikatakan Luhut dalam acara The Economic Insight 2025 di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Ya, itulah teman-teman komentar keras para netizen kepada Opung Luhut. Opung Luhut berstatement kepada masyarakat yang menyertakan tagar Indonesia Gelap dan kabur aja dulu dengan statement yang gelap itu kamu bukan Indonesia, dan mengkelas-kelaskan para masyarakat Indonesia yang menyerukan tagar kabur aja dulu dengan bilang Anda itu akan dianggap second class di luar negeri, bukan first class. Tapi pada kenyataannya masyarakat yang bekerja di luar negeri itu merasa nyaman dan merasa dihargai teman-teman. Dengan jerih payah kerja keras mereka itu dibayar cash dengan layak teman-teman. Opung Luhut juga membawa-bawa surga. Kalau pengen sempurna ke surga.
Siapa sih opung yang gak mau masuk surga? Semua juga pengen. Masyarakat ini kan memberikan pendapat, cuman dengan cara yang berbeda-beda. Ya kalau emang Opung Luhut menerima pendapat masyarakat, ya harusnya merangkul. Apa sih mau lu apa? Ayo kita duduk bareng. Sedangkan ini mah pendemo aja buru-buru disamperin, malah dikata-katain. Apalagi kemarin ada musisi yang mengkritik polisi dengan judul bayar-bayar polisi dibungkam, dengan berujung di take down-nya lagu tersebut. Ini demokrasi macam apa? Kalau ada yang bilang demokrasi di Indonesia udah keterlaluan apa? Mereka ini berbicara dengan caranya masing-masing, teman-teman. Dengan nyanyian, lukisan, dengan turun ke jalan. Yaitu cara mereka menyampaikan aspirasinya mereka. Oke teman-teman, gimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.